Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah bulan keluarga pekan ketiga ini dengan penuh sukacita. Seraya menuturkan Mazmur 57 secara berbalasan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta dan Kepala Agung Keluarga, yang kasih-Nya senantiasa hadir dan memelihara kehidupan keluarga. Amin. Besertamu dan besertamu juga. Silakan.
Menjadi keluarga yang beriman adalah tujuan hidup setiap keluarga Kristen. Setiap keluarga berusaha untuk terlihat beriman dalam kesehariannya. Salib menjadi ornamen wajib di rumah. Doa selalu dipanjatkan. Alkitab selalu dibaca. Namun banyak yang lupa bahwa beriman juga harus nampak dalam sikap hidup dan perbuatan sehari-hari. Beriman adalah melakukan kebenaran, mengusahakan kedamaian, menyatakan kemurahan hati, dan menyampaikan kasih kepada orang-orang di sekitar setiap hari. Dan itu dapat dilakukan melalui berbagai perbuatan sederhana, dimulai dari dalam keluarga. Saat ini, kita bersama akan belajar bahwa keluarga yang beriman adalah keluarga yang setiap anggotanya tidak hanya mengasihi Tuhan, namun juga mengasihi anggota keluarga satu sama lain dengan perbuatan nyata. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat Tuhan, marilah dengan kerendahan dan kesungguhan hati kita mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami mengaku kami sering lalai melakukan firman Tuhan. Kami membacanya, kami mendengarnya,
Kami merenungkannya, tetapi kami tidak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kasih Tuhan belum sepenuhnya kami lakukan bagi keluarga dan sesama kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami mengaku sering kali tidak menjadi teladan yang baik bagi keluarga dan sesama kami. Secara tidak sadar, perbuatan kami menyakiti hati keluarga kami. Sikap kami melukai hubungan dengan sesama kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami mampu menjadi umat-Mu yang beriman penuh dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan yang mengasihi keluarga dan sesama kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Titus 3 ayat 6 sampai 8. Berkata, Allah mencurahkan roh-Nya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja Penyelamat kita, supaya oleh rahmat Yesus kita berbaik kembali dengan Allah dan kita dapat hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Perkataan ini sungguh benar. Saya mau engkau menekankan hal-hal ini supaya orang-orang yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berguna untuk semua orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Lagu tema Bulan Keluarga, Keluarga yang Damai. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka.
jalan Tuhan. Keluarga bahagia saling mengasihi, setia pada janji yang telah diikrarkan. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman meralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini dengan sukacita kami mau menyambut firman yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya firman-Mu akan menuntun kami di jalan yang benar, dan kami juga percaya firman-Mu akan menunjukkan kekeliruan kami, sekaligus juga menunjukkan kesalahan kami dan menolong kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Tuhan akan memberi pengajaran-Mu kepada kami melalui firman Tuhan, khususnya menjadi keluarga yang berbuat segala sesuatu sebagai wujud iman kami kepada Tuhan. Kami ingin dididik di dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, sanggupkan kami untuk mengarahkan perhatian kami kepada firman Tuhan. Sanggupkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan membiarkan firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan mempengaruhi seluruh perilaku kami. Tuhan, bantulah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya ia boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua, termasuk kepada hamba-Mu sendiri. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Dan kami menjadi pelaku firman dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sapalah kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan kitab surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan 20. Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu saudara-saudara, halo, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Senang ada di tengah Bapak Ibu kembali di sini. Terasa lagi pulang kampung saya ini. Ya, kehangatannya masih terasa di sini. Terima kasih buat kehangatan yang membuat saya merasa tetap menjadi keluarga GKI Kafling Polri. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya merasa hangat karena pernah hadir di sini. Walaupun tidak penuh waktu ya, tapi saya merasa jadi bagian di sini. So akrab kali ya. Ya. Tetapi saya mau mengatakan saudara-saudara bahwa sebenarnya kalau kita teliti lebih baik, lebih jauh lagi, relasi antar manusia zaman sekarang ini ya lebih banyak diwarnai atau menjadi relasi bisnis, relasi transaksional. Ya, kalau bisnis pasti cari untung. Ada nggak yang bisnis mau rugi? Nggak ada ya. Ada juga ya untung sedikit nggak apa-apa asal laku daripada modal tidak bergerak dan tidak jadi uang ya. Relasi antar manusia, relasi bisnis, relasi transaksional, mau cari untung atau relasi itu hanya sebuah reaksi dari aksi yang kita terima dari pihak luar. Jadi saya gimana mau sabar sama kamu karena kamu terus-terusan menjengkelkan saya ya. Jadi kesabaran saya akan berakhir ya, kelembutan saya berganti dengan keganasan karena pihak yang disabarin itu nggak berubah-ubah. Nggak ada untungnya buat saya ngalah sama kamu terus-menerus ya. Nah, kalau untuk urusan untung, dagang bukan? Dagang bukan? Ya, suami istri suka cari untung. Istri mau cari untung dari suaminya, suami mau cari untung dari istrinya. Betul nggak? Enggak tuh, saya nggak pernah dapat untung. Saya cuma terima gaji aja bulanan. Tapi dalam berrelasi seringkali bisnis. Kalau kamu baik, saya baik. Karena kamu tidak baik, saya tidak baik. Saya selama ini mengalah. Tapi cukup. Sudah cukup. Modal udah habis. You and me and. Kagak ada untungnya apa-apa lagi. Atau relasi itu hanya relasi hak dan kewajiban. Kayaknya saya mau mengusulkan supaya dibalik ini. Kewajiban baru hak. Sebab kalau hak dulu orang lupa sama yang belakangnya. Menuntut hak saja. Tapi kewajibannya. Dalam relasi dengan teman bisnis pun sama. Sangat jelas relasi bisnis ya dengan teman bisnis. Dalam relasi antara penjual dengan pembeli, jelas itu bisnis. Bukan gak boleh dapat untung kalau berdagang. Tetapi dalam relasi antar manusia bukan soal bisnis. Bukan soal transaksional. Transaksi-transaksi yang terjadi. Mari kita perhatikan dalam keluarga, khususnya di dalam keluarga. Saya sudah memberi contoh tadi. Perilaku saya sebagai istri tergantung dari perilaku suami saya kepada saya. Kalau kamu nurut sama mama, pasti mama akan gini. Betul nggak mama? Kalau nilainya bagus, kamu anak mama. Kalau nilainya jelek, anak siapa? Anak papa. Ya. Kalau kesukaanmu seperti kesukaan papa, kamu anak papa.
Kalau kesukaanmu tidak seperti yang papa mau, anak siapa? Relasi bisnis, papa, anak, orang tua, anak. Demikian anak pun kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Dulu mama-mama suka bilang gini, kalau kamu rewel nggak diajak lagi loh, betul ya? Mama kalau jalannya lama nggak diajak lagi loh, mah. Repot, nggak mau repot, mau usaha sedikit keuntungan sebanyak-banyaknya, bukankah itu bisnis? Dan itu yang terjadi dalam relasi antar sesama anggota keluarga. Supaya dia baik, suami saya baik, mertua saya baik, supaya mantu saya baik, maka saya harus baik-baik. Di luar rumah kita lebih gampang berbuat baik ya daripada di dalam rumah, betul gak Bapak Ibu? Karena di luar rumah mah ya kita harus jaim, jaga image, tebar pesona, ya, membangun citra sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh. Maka ya toleransi kita besar sekali. Tapi kalau di rumah, no way. Saya tahu modal kamu selalu, kalau saya baik kamu menindas saya. Tapi kalau di luar nggak ketemu setiap hari, saya masih bisa jaga image, saya masih gampang menyangkal diri dan menampilkan sesuatu yang baik. Saya bisa mengalah, saya bisa dikenal menjadi orang yang saleh, karena di luar orang lebih mengakui, lebih menghargai saya. Yang dicari adalah penghargaan, penghormatan. Nah di rumah saya udah begitu baiknya tapi tidak dihargai, maka berhenti bisnis relasi itu. Sekalipun pada pihak luar kita menjadi lebih baik karena kita bisa lebih menahan emosi, karena kita jaga image, tetapi ketika kita melihat apa yang kita harapkan, orang itu tidak berterima kasih, orang itu tidak menghargai kita lagi, tidak ada keuntungan apa-apa dengan membangun relasi yang baik dengan orang itu, maka kita akan berhenti, tidak lagi membangun relasi itu. Kembali lagi, nggak ada untungnya. Apalagi sikap kita terhadap orang yang nggak ada memberi untung apa-apa kepada kita. Apalagi kepada orang yang menyakiti kita, menyusahkan kita. Nggak usah berelasi lebih baik daripada direpotin. Kalau sekarang saya baik, nanti dia akan terus-terusan mengandalkan saya, terus-terusan cari saya. Untuk apa saya peduli pada orang lain? Bukan saudara, bukan keluarga, EGP emang gue pikirin. Ya, udah jangan cari perkara, udah biarin. Saya suka lihat di kendaraan umum, saudara-saudara, anak-anak muda itu tidur, pura-pura tidur supaya bangkunya tidak harus dikasih kepada orang yang lebih tua. Atau ini ya, main gadgetnya, main game di situ, kupingnya ditutup dan tunduk aja, dia tidak peduli siapa yang berdiri di depan itu. EGP emang gue bayarin, gue pikirin, gue juga bayar, dia juga bayar. Saya yang masuk duluan. Relasi apa di sana? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga sikap kita di gereja Tuhan, terhadap gereja Tuhan. Saya nggak dapat apa-apa di situ, maka saya pergi. Saya berhenti melayani karena saya nggak dihargai. Pendapat saya tidak diterima, orang tidak mau diajak berubah. Relasi apa? Bisnis bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya suka mengatakan, coba barangkali kita bisa usulkan kata habis atau habis itu dibuang dari perbendaharaan bahasa Indonesia. Saudara mau tahu kenapa alasannya? Ya? Nggak mau tahu ya? Mau tahu nggak?
Oh, mau tahu aja. Kenapa sih kamu gak sabar sama anak kamu? Ayo, jawaban kata pertama yang keluar. Abis anaknya bandel, betul ya? Kenapa kamu gak mau masakin buat keluarga kamu? Kok beli terus? Ayo jawab pertama apa? Abis dimasakin juga kagak dimakan. Abis saya gak ada waktu. Kenapa sih gak mau ambil bagian dalam pelayanan di GKI Kafling Polri? Ayo kalimat pertama, kata pertama yang keluar apa? Ya? Abis saya gak tahu. Abis saya gak bisa apa-apa. Abis gak ada yang ngajak. Abis itu gak abis-abis, kata abis itu. Dan menjadi sebuah alasan yang paten untuk membenarkan apa yang diperbuatnya. Makanya saya pikir-pikir ini mesti diusulkan. Gak ada kata habis kali di dalam kamus bahasa Indonesia itu. Gak ada kata habis itu. Supaya orang tidak beralasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Relasi antar manusia menjadi relasi transaksional. Relasi kita dengan gereja Tuhan, dengan lembaga-lembaga di mana kita seharusnya ambil bagian di dalamnya juga menjadi relasi yang transaksional. Relasi bisnis. Ada manfaatnya nggak buat saya, ada untungnya nggak buat saya. Minimal saya tidak rugi, minimal saya tidak terlalu repot. Perilaku kita kepada orang lain juga sama. Padahal saudara-saudara, seharusnya kita menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Seharusnya saudara-saudara, apa yang kita kerjakan, kalau Bapak Ibu masih ingat awal bulan lalu, ini bulan keluarga udah mulai minggu kemarin, minggu pertama September ya. Kalau lihat dari bahan Dian Penuntun itu bicara tentang integritas, saudara-saudara. Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi yang mempersoalkan murid-muridnya tidak cuci tangan dulu sebelum makan. Ya. Dan Yesus mengatakan yang membuat orang najis itu adalah apa yang keluar dari orang. Bukan apa yang masuk ke dalam perut orang. Karena dari dalam hatilah keluar segala pikiran jahat, perbuatan jahat, keserakahan, nafsu, perzinahan, dan seterusnya. Apabila hatimu melekat kepada Tuhan, apabila hatimu tidak jauh kepada Tuhan, dan apabila hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka yang keluar dari mulutmu, keluar dalam perbuatan tangan kakimu, keluar di dalam pikiranmu adalah firman Tuhan. Segala yang baik yang dari Allah, yang diajarkan oleh Allah. Dan itu kita tahu. Sehingga perilaku kita terhadap sesama kita bukan perilaku transaksional, bukan perilaku bisnis. Tetapi perilaku yang keluar dari dalam hati, di mana hatinya telah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan saya, juru selamat dunia ini. Tuhan yang begitu mengasihi saya. Maka persoalan kita mengapa relasi manusia kualitasnya kualitas berbisnis. Poinnya, masalahnya ada pada hati. Yang dalam hal ini, dalam bacaan kita adalah hati yang beriman atau tidak. Beriman berarti ia percaya siapa Yesus bagi dirinya. Dia percaya akan Allah yang maha kasih, yang menjadi juru selamat bagi dunia, bukan bagi dirinya saja. Bahkan bukan hanya bagi orang-orang yang sudah berkumpul di gereja saja ia menjadi juru selamat, tapi menjadi juru selamat dunia. Dengan hati kita mengaku, dengan hati kita percaya dan dikeluarkan dengan mulut kita bahwa apa yang kita percayai itu. Percaya berarti kita mengandalkan seluruh hidup kita dan membiarkan Dia yang mengendalikan seluruh hidup kita. Dia yang mempengaruhi seluruh perilaku kita, bukan orang lain, sikap orang lain yang mengendalikan kita. Bukan idealisme kita, bukan ambisi kita, bukan keegoisan kita yang mengendalikan kita, bukan harga diri kita yang mengendalikan kita, tetapi iman kita kepada Yesus yang mengendalikan. Jadi kalau suami gagal
menunjukkan cinta kasih dan kesetiaannya kepada istri, dan sebaliknya kalau istri gagal menunjukkan kesetiaan dan cintanya kepada suaminya, itu karena imannya kosong. Ya. Kalau orang tua gagal mencintai anak apa adanya, menuntut anak seperti yang dia mau, itu persoalan iman orang tua yang kosong. Kalau kita bermasa bodoh dengan dunia ini, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bermasa bodoh dengan pelayanan-pelayanan yang disediakan buat kita melalui gereja Tuhan dan di dalam gereja Tuhan ini, maka iman kita, persoalannya pada iman kita, bukan pada yang lain-lain. Tetapi seringkali kita beriman kepada tempat yang keliru. Beriman mengandalkan diri, mengharapkan segala sesuatu hanya dari Dia, tapi kita mengharapkan pada pasangan kita, mengharapkan anak kita, mengharapkan orang tua kita, mengharapkan menantu kita, mengharapkan tetangga kita, teman sepelayanan, mengharapkan orang-orang lain, mengharapkan mereka berbuat baik, membantu saya menjadi orang yang baik. Bukan mengharapkan Tuhan membentuk saya, sehingga kita menuntut orang lain, dan kita berhenti mengasihi, menunjukkan iman kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Karena iman kita kosong. Iman kita tidak kepada Tuhan, tapi kita mengharapkan orang lain yang membantu kita menjadi orang yang baik. Mengharapkan orang lain memenuhi apa yang kita rindukan, bukan mengharapkan Tuhan. Kita ingin dipuaskan oleh orang lain, oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh saudara kita, oleh sesama kita, oleh dunia ini. Dan kita lupa yang bisa memuaskan kita ini hanya Tuhan Yesus. Betul gak yang saya ngomong? Yang bisa memuaskan kita kan hanya Yesus. Siapa yang bisa memuaskan kita di luar Tuhan Yesus? Ada? Kesaksian Alkitab Simeon di dalam Lukas 2 ketika Yesus lahir masih kecil. Apa yang disaksikan oleh Simeon ketika dia menggendong bayi Yesus? Apa? Ada yang ingat gak kata-kata Simeon? Ada yang ingat gak? Ini ada mantan guru sekolah minggu atau ada murid sekolah minggu gak? Simeon bilang apa? Sekarang biarlah aku pergi dalam damai sejahtera. Why? Dia mengatakan itu. Kan orang dunia bahasanya begini. Sekarang anak semua udah menikah, udah jadi orang semua. Dulunya kan belum jadi orang ya. Nah, tahu dulu dia lagi melahirkan orang atau bukan saya nggak tahu ya. Ketika anaknya sudah menikah, ketika anak-anaknya punya karir yang baik ya, belum menikah tapi sudah punya karir yang baik, udah jadi orang katanya. Sekarang anak-anak saya udah jadi orang ya, karena itu saya matinya merem, gitu kan? Ya, betul nggak? Ya, matinya merem. Kalau anaknya belum jadi orang, matinya melek. Ya, artinya apa itu ungkapan apa? Tenang saya. Meninggalkan dunia ini puas, ya. Ya. Kalau bahasanya Simeon karena dia seorang nabi, ngomongnya nggak matinya merem dia. Pakai bahasa yang tepat. Aku pergi dengan damai sejahtera. Puas sebab aku sudah melihat juru selamat. Siapa yang memuaskan kita? Apa yang bisa memuaskan dalam hidup kita? Hanya Dia, Tuhan kita. Kenapa kita menuntut kepuasan dari pasangan kita? Mengapa kita menuntut kepuasan dari orang-orang lain? Kalau diberi kebaikan dari saya, mbok dihargai, mbok diterima kasihi, kan kita minta dipuaskan oleh mereka, bukan? Dan itu wujud bahwa kita tidak beriman
kepada Tuhan. Karena masih mengandalkan manusia. Karena itu tidak peduli orang lain berbuat apapun, Bapak Ibu. Mari kita wujudkan iman kita dalam perbuatan kita. Saya mah udah gak sabar deh menghadapi itu. Saya gak punya kemampuan apa-apa, makanya saya gak mau ambil bagian dalam pelayanan. Kalau saya bantu, saya aja juga ngepas-ngepas banget, nanti tekor gimana? Semua bicara tentang keterbatasan-keterbatasan kita. Coba periksa apa ada padamu, kata Yesus, 5 roti 2 ikan, bawa kemari. Dan sisa 12 keranjang. Tapi seringkali keterbatasan-keterbatasan kita menjadi alasan untuk kita tidak mewujudkan iman kita kepada sesama kita dengan perbuatan kita. Itu tanda kita tidak beriman, kan? Apapun yang kita kerjakan terhadap sesama kita harus menjadi wujud sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang memberikan kesanggupan kepada kita. Bukan kekuatan dan kegagahan kita. Kita boleh melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, peduli pada dunia ini, peduli pada orang-orang lain. Bukan. Tetapi karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memampukan, dan saya percaya itu. Hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Sekarang Tuhan perhadapkan kepada saya orang yang butuh cinta, kasih, dan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saya dan selalu cukup buat saya. Maka kita akan mengulurkan tangan bagi orang lain. Persoalannya iman, Bapak Ibu. Di dalam bacaan kita dipersoalkan, tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Iman itu urusan hati, dan siapa yang bisa membaca hati orang? Tidak ada seorang pun yang sanggup. Tapi siapa orang yang bisa melihat orang ini beriman atau tidak? Hanya dengan perbuatannya. Hanya dari perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah di sini orang yang tidak beriman? Ada? Saya nggak boleh angkat tangan ya. Ada nggak? Semua ngaku beriman ya? Imannya kosong atau enggak? Setengah, Bu. Bapak Ibu, kalau bahasanya Wahyu yang setengah-setengah itu dimuntahkan, gak aci. Iman itu kosong atau penuh hanya bisa dibuktikan di dalam perbuatan. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang menjadi juru selamat dunia, kita percaya Dialah yang selalu memuaskan dan memberi segala keperluan kita. Kita percaya bahwa sebagai miliknya kita pun pasti dijadikan mitra oleh Dia. Maka kita akan mewujudkan keyakinan itu di dalam perbuatan kita terhadap sesama. Saudara-saudara, Ellen dan keluarganya, suami dan anak-anaknya tinggal bersama dengan bibinya. Ellen dan keluarganya selalu bermasalah dengan bibinya. Karena bibinya itu rewel banget, cerewet banget. Ya. Dan selalu berseteru sehingga dia sendiri menjadi pusing. Bahkan suaminya sudah komplain dengan itu, bibimu itu loh. Ya. Anak-anak juga berkata kepada Ellen, aduh itu grandmanya yang satu ini gak tahan deh. Lalu ia berkonsultasi dengan Catherine Marshall. Dan Catherine Marshall bilang begini, mintakanlah berkat buat bibimu itu. Lalu si Ellen bilang, kok mintakan berkat? Kami sekeluarga sudah mendoakan dia supaya dia Tuhan ubahkan menjadi orang yang baik, tidak terlalu cerewet dan mau bekerja sama dengan kami dan saling mencintai satu dengan yang lain. Bertahun-tahun dia tidak berubah. Sekarang suruh mintakan berkat buat dia.
Seolah-olah Ellen bilang, orang kayak gitu tidak layak diberkati Tuhan. Oh, sekarang suruh mintakan berkat. Tapi Catherine Marshall mengatakan tidak ada jalan lain kecuali engkau memintakan berkat kepadanya, kepada Tuhan untuknya. Engkau sudah berdoa Tuhan minta Tuhan merubahkan dia bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya. Sekarang doakanlah supaya Tuhan melimpahkan berkatnya lebih lagi kepada dia. Nothing tulus, kata Ellen. Maka dia mulai merubah doanya, dia dan keluarganya. Dia mulai berdoa begini, Tuhan berikanlah anugerah kebahagiaan kepada bibi kami ini. Berkatilah dia dengan segala yang dibutuhkannya ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menghormati dia. Tiap hari doa mereka itu, Tuhan berkatilah dia dengan segala yang diperlukannya. Berkatilah dia dengan kebahagiaan dan ajarlah kami untuk menghormatinya. Dan mereka menikmati hasil dari doanya kepada Tuhan. Makin hari terus didoakan dengan penuh keyakinan Tuhan mendengar doa mereka. Dan mereka bisa berdamai dengan bibinya karena bibinya berhenti cerewet. Sebab bibinya merasa dia diterima dan dihargai oleh keluarga ini. Iman yang nyata bukan menuntut orang, tetapi mempercayakan, meminta kepada Tuhan. Bukan untuk mengubah orang, tetapi mengubah dirinya sendiri dan memintakan berkat dan segala yang baik buat orang ini. Dan keluarga itu hidup damai. Bapak Ibu mungkin juga masih ingat atau pernah membaca kisah seorang menantu yang tidak tahan dengan mertuanya. Tidak ada seorang pun anak, apalagi mantunya yang tahan tinggal bersama dengan ibu mertuanya ini. Hati-hati ibu mertuanya. Untung saya belum jadi mertua. Dan dia berencana untuk membunuh ibu mertuanya ini. Hati-hati yang punya mantu ya, saya ngomporin ini. Lalu dia pergi ke tukang obat dan dia bilang, saya nggak tahan lagi tinggal di situ. Hanya saya saja mantunya seorang yang tinggal bersama dengan ibu mertua saya, yang lain udah nggak tahan. Karena itu saya ingin mengakhiri hidup mertua saya, tolong kasih saya racun. Untuk ketika saya menyediakan makanan dia, saya campur dengan racun dan game over dia. Lalu si tukang obat ini memberi obat, tapi dia bilang ini matinya pelan-pelan ya, nggak sekaligus. Kalau sekaligus kamu ditangkap polisi nanti dicurigai. Jadi pelan-pelan nih saya bikin dosisnya pelan-pelan begitu ya. Tapi supaya kamu nggak dicurigai saat dia mati nanti, ya, maka kamu pada waktu menyajikannya, kamu harus dengan penuh keramahan. Harus dengan senyum, dengan penuh keramahan. Oh baik-baik ya. Lalu gampilah itu tinggal berapa bulan sih ya. Nah lalu dia melakukan itu. Campur dengan makanan dan dia suapin dengan penuh kasih, dengan keramahan ya. Sambil diajak ngobrol ya. Si ibu mertua ini tambah lama bukan tambah loyo tapi tambah sehat. Ya. Dan bukan cuma itu. Kok jadi baik? Ibu mertua ini jadi baik. Maka si mantu ini merasa, aduh jangan mati, gue merasa bersalah sekali membunuh mertua yang sekarang sudah menjadi orang yang baik. Lalu dia pergi ke tukang obatnya itu dan bilang, aduh minta penawarnya sekarang, ternyata mertua saya sudah berubah, saya gak mau dia mati. Ya, aduh tolong segera. Lalu si tukang obat ini, tenang aja, yang aku kasih itu vitamin kok ya, bukan racun. Karena aku tahu kamu orang baik. Cuma kamu tidak tahu bagaimana kamu menunjukkan kebaikan hatimu. Ya. Saya jadi ingat dengan cerita ini, apa yang dikatakan di dalam surat Petrus 3 ayat yang ke-1 dan 2. Bila ada di antaramu yang sedang tidak taat kepada firman Tuhan, hai istri-istri, biarlah mereka dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oleh iman yang nyata dalam perbuatan dimenangkan.
dan dikembalikan kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Allah itu. Sehingga ia melihat bagaimana salehnya istrinya, maka ia bertobat. Dimenangkan bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Perbuatan yang lahir dari iman kepada Tuhan. Bahwa dia dipuaskan oleh Tuhan, tidak dipuaskan oleh siapapun dan tidak menuntut kepuasan dari siapapun. Walaupun cerita mantu ini motivasinya negatif, mantu-mantu bertobat kalau punya niat itu, ya. Dan cerita Catherine Marshall, saudara-saudara, bersama dengan keluarganya, ia memberikan kejutan Natal yang istimewa kepada keluarga Stowe. Ya. Keluarga Stowe ini seorang guru. Bapak Stowe ini seorang guru yang sederhana, gajinya kecil dengan 5 anak. Keluarga ini pas-pasan, tetapi keluarga ini selalu mau ambil bagian dalam kegiatan sosial gerejanya atau masyarakat di sekitar itu. Dalam keterbatasan ekonomi mereka tetap ambil bagian. Ia sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, Catherine Marshall bersama keluarganya berunding, lalu kita Natal ini mau bikin apa ya? Lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami perbuat untuk keluarga Stowe ini? Ya. Lalu akhirnya mereka sekeluarga, dia bersama suami dan anak-anaknya mengerjakan proyek ini, bikin kue kering sendiri, nggak beli, ya. Lalu anak-anaknya mulai menabung uang, yang sudah bekerja juga menyisihkan gajinya, sehingga kelima anak Stowe ini mendapat hadiah dari anak-anak Catherine Marshall. Lalu pada malam Natal mereka membawa satu bungkusan besar, ya, bersih hadiah Natal buat anak-anaknya sekeluarga itu dengan si istri dan Bapak Stowe ini, dan juga pohon Natal, lalu ditaruh di depan pintu rumahnya dan ditulis dari Tuhan Yesus. Lalu esoknya Natal, keluarga ini luar biasa menerima keajaiban itu, dan kesukacitaan mereka ditangkap oleh banyak tetangga keluarga Stowe ini, sehingga membuat keluarga-keluarga lain juga peduli kepada keluarga Stowe ini, sehingga memberikan santunan, ya. Dia mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dan 5 anak-anaknya menjadi orang yang mempunyai pendidikan di perguruan tinggi dan bahkan sukses. Hanya dari mulai sebuah keluarga yang berbuat baik. Karena percaya kepada Tuhan, maka keluarga ini menjadi keluarga yang menikmati masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Iman nyata dalam perbuatan. Keluarga saya, Bapak Ibu, keluarga besar saya, tidak pernah, mami saya, papi saya tidak pernah berkhotbah di rumah. Tetapi tidak juga menjelaskan apa-apa, tetapi selalu mengajak kami ikut melakukan apa yang mereka lakukan. Ibu saya suka melayani di penjara-penjara di Bandung. Ya. Kami suka diajak, karena nggak ada yang jaga juga di rumah, dan diajak. Jadi saya masuk ke sel-sel itu di Sukamiskin itu, ya udah biasa masuk keluar masuk penjara, walaupun tidak bersalah, ya keluar masuk penjara, ya. Lalu kemudian setiap Paskah, setiap Natal, setiap 17 Agustus setahun minimal 3 kali kami itu bikin bungkusan makan nasi bungkus untuk 3.500, bikin di rumah, ya. Ya anak-anak ikut membantu membuatnya, ya, untuk ke panti asuhan, untuk ke penjara-penjara di Bandung, dan itu dilakukan. Lalu kalau Natal itu kami keliling, bahkan naik beca, ya nggak punya mobil, naik beca, sebagian jalan kaki, membagi bingkisan Natal ke penjaga-penjaga kereta, petugas kebersihan yang kami jumpai di seputar rumah kami, ya. Juga membantu korban banjir. Nggak pernah disuruh ayo ikut bantu, enggak. Pokoknya kerjakan, dan papi kami nggak pernah bilang ini harus karena Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan. Nggak pernah ada kata itu apapun juga. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa yang kami lakukan setiap kali, ya, itu menanamkan nilai di dalam
hati semua anaknya. Sehingga ketika sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah bergereja, sudah menjadi dewasa, dan terus sekarang semua tidak ada yang tidak aktif di gereja di bidang pelayanan kasih kemasyarakatan. Karena kami diajarkan beriman lewat perbuatan. Dan itu gak ada sekolahnya, kecuali keluarga yang membiasakan mewujudkan imannya dalam keseharian. Kemarin di dalam doa pagi ada seorang ibu memberi kesaksian. Anak saya tiba-tiba berubah pola hidupnya, menjadi orang yang gak mau ke gereja lagi. Anaknya sudah selesai kuliah dan kerjaannya main game di HP-nya. Ini saya gak lagi main game, ini catatan khotbah saya ya, supaya Bapak Ibu tahu saya bawa-bawa game. Main game terus, sehingga malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi gak pernah ke gereja, gak kerja, gak apa. Si ibu ini mendoakannya, tetapi dia tidak pernah mengatakan kamu harus bertobat. Tidak. Dia hanya mendoakan dan dia hanya ajak pergi dia. Pergi ajak makan, pergi jalan-jalan, dan dia ngobrol tanpa dia menyinggung, memberi nasihat tentang atau menegur perbuatannya. Ke gereja bareng, dan dia ajak, mau ke gereja mana? Ayo mama anterin, ya. Mama ikut juga, ya. Lalu pulang dari gereja ngobrol, tidak menegur tentang apa yang dikerjakannya. Dan heran katanya, hanya dalam hitungan 1-2 minggu ia lakukan itu kepada anaknya dan anaknya berubah. Iman bukan kata-kata tapi perbuatan. Bapak Ibu, di dalam bulan keluarga ini panitia bulan keluarga GKI Kafling Polri memberikan fasilitas. Nah, kalau fasilitas semua semangat ya, apa fasilitas ya? Memfasilitasi semua keluarga untuk menunjukkan iman di dalam perbuatan. Perbuatan kepada keluarga yang lain, kepada orang yang membutuhkan, baik di tengah keluarga sendiri maupun para tetangga, sesama anggota Kafling Polri atau yang lain-lain lagi, dan juga masyarakat. Manfaatkanlah kesempatan itu. Tetapi bukan karena ini lagi tren nih di dalam bulan keluarga, tetapi karena saya beriman kepada Tuhan. Dan saya mau menunjukkan iman saya kepada Tuhan, bukan karena disuruh panitia bulan keluarga. Bukan juga mau menampilkan image keluarga yang saleh. Tapi keluarga yang sungguh beriman kepada Tuhan dan menyatakan itu di dalam perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguhkah kita orang beriman? Apakah iman kita kosong? Nggak ada yang tahu kecuali perbuatan Anda yang menjawabnya. Mari kita tunjukkan iman kita di dalam perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang kekasih, marilah bersama gereja di seluruh dunia kita kembali mengikrarkan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Melalui mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah pikiran mereka supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Karuniakanlah berkat-Mu yang secukupnya melalui mereka, serta jauhkanlah orang tua kami dari bahaya. Sempurnakanlah cinta kasih mereka satu sama lain, sehingga mereka tetap setia pada janji perkawinan mereka. Kami berdoa kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik bagi gereja, masyarakat, dan keluarga. Buatlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang senantiasa mengasihi Tuhan. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Meskipun Engkau telah mempercayakan mereka kepada kami sadar bahwa mereka adalah milik-Mu. Seperti Hana menyerahkan Samuel, kami menyerahkan anak-anak kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Bapa, tolonglah kami sebagai orang tua dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kami. Berikan kepada kami kekuatan dan hikmat-Mu untuk membesarkan anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong anak-anak kami mengatasi godaan dalam dunia ini dan dosa yang dapat menyeret mereka dengan sangat mudah. Bapa, curahkanlah Roh-Mu yang memimpin dan menuntun mereka. Tolong mereka untuk bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan, dalam kasih karunia dan pengetahuan, dalam kebaikan, kasih sayang, dan cinta. Kiranya mereka melayani-Mu dengan setia, dengan hati mereka sepenuhnya ditujukan kepadamu. Kiranya mereka menemukan sukacita hadirat-Mu melalui hubungan pribadi mereka setiap hari dengan Putra-Mu, Yesus. Tolonglah kami untuk setia dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua di hadapan-Mu. Biarlah komitmen kami untuk membesarkan anak-anak semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hidup anak-anak kami selamanya akan menjadi kesaksian atas kasih setia-Mu. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di sorga, biarlah keluarga Edi ini boleh mewakili setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Berdoa untuk orang tua dan juga buat anak-anak. Kami berdoa sekarang Tuhan buat gereja-Mu GKI Kafling Polri ini. Untuk majelis jemaat, Pendeta Yael bersama seluruh penatua dan keluarga masing-masing. Komisi-komisi wadah pelayanan dan juga kelompok pelayanan yang ada. Juga dengan jemaat Tuhan dan simpatisan yang berbakti di sini Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri yang terus menolong kami untuk selalu ingat bahwa kami adalah orang-orang beriman. Dan kami tidak ingin iman kami iman yang kosong, bahkan iman yang mati, tapi iman yang nyata di dalam perbuatan-perbuatan kami. Sanggupkan kami mengajak seluruh anggota keluarga kami untuk menyatakan iman dengan perbuatan sikap baik kami, menyatakan kasih, kemurahan hati Tuhan kepada sesama kami, dan juga perbuatan yang nyata dengan mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri menolong kami semua untuk sungguh setiap pribadi beriman kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Engkau dan mengharapkan Engkau. Dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup memuaskan dan memenuhi semua keperluan kami, sehingga kami tidak menuntut sesama kami, siapapun itu, untuk memuaskan kami. Tuhan yang mengasihi kami, sanggupkan gereja-Mu Tuhan untuk terus setia mewujudkan, menunaikan tugas panggilan gereja Tuhan, menjadi saksi yang membarui dunia ini melalui berbagai macam kegiatan kemasyarakatan dan gerejawi oikumene, dan juga bersekutu di dalam Engkau dan di dalam persekutuan antar sesama anak-anak Tuhan, dan boleh melayani Tuhan di dalam kekuatan dan anugerah Tuhan sebagai wujud iman kami. Kami berdoa buat bulan keluarga yang masih akan berlangsung sampai akhir bulan September ini. Tuhan, berkati panitia yang menyediakan, menyiapkan, menyelenggarakan semua kegiatan yang memfasilitasi umat-Mu untuk mengalami penyegaran iman keluarga, mengalami kesegaran hidup dalam rumah tangga, termasuk sebagai keluarga besar GKI Kafling Polri. Berkati panitia bersama dengan keluarga yang telah mengerahkan seluruh perhatian dan energi mereka untuk kegiatan bulan keluarga ini. Biarlah setiap umat Tuhan, anggota keluarga, boleh merespon secara positif pada kegiatan-kegiatan ini. Kami mohon Kau menyapa setiap keluarga di dalam konflik rumah tangga mereka, ya Tuhan. Engkau sendiri yang mau memeluk mereka agar mereka tetap beriman kepada Tuhan. Setiap anggota keluarga tetap beriman kepada Tuhan dan mewujudkannya dalam perbuatan mereka. Memenangkan sesama mereka dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Tuhan yang mengasihi kami mempercayakan mereka yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga memeluk mereka sehingga mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam sakit mereka. Mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi keluarga, dalam pekerjaan dan bisnis mereka, Tuhan tolonglah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Biarlah Engkau terus yang mengendalikan para pemimpin negara kami Tuhan, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, bukan hanya oleh masyarakat tetapi terutama oleh Tuhan sendiri. Dan kesibukan persiapan kampanye Pilpres 2019 biarlah juga berlangsung di dalam kendali Tuhan sendiri. Masing-masing pihak boleh menjaga kedamaian, bahkan menciptakannya. Terlebih lagi anak-anak Tuhan boleh sungguh-sungguh mempercayakan bangsa ini kepada Tuhan, karena kami beriman kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, Engkau tahu setiap kami yang hadir di sini, keadaan kami masing-masing, kebutuhan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mempercayakan setiap anak-anak Tuhan dengan segala kebutuhannya kepada Tuhan saja. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya,
bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, kini tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Jiwa
sedang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Proses kehidupan yang kami alami, yang kami jalani, dengan pimpinan-Mu akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami, ajar dan bimbing kami terus ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau melalui sesama kami. Saat ini kami juga membawa persembahan kami Tuhan. Kuduskanlah agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati juga majelis yang mengelolanya, agar nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Terimalah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Galatia 6. Mau terus berbuat baik pada keluarga kami dan sesama. Hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang bawalah pulang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
semua yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh.